Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita berjumpa kembali untuk kita kembali mengawali karya kita melayani di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Dan pada saat ini kita akan mendengar renungan. Biarlah perenungan ini boleh terus membawa kita untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa, oleh karena di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sampai saat ini, Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Dan pada saat ini, kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami. Kami boleh melayani bersama di rumah sakit-Mu ini. Dan biarlah perenungan pada saat ini terus membawa kami menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tema kita pada saat ini saudara-saudara, estafet harapan. Firman Tuhan yang akan mendasari kita pada saat ini terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan bersama engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan. Setiap kita pasti memiliki harapan. Bahkan hal yang kecil sekalipun, contoh saja kegiatan menyetrika pakaian, itu pasti kita punya harapan. Dengan menyetrika, kita berharap pakaian kita menjadi rapi, jadi bersih, dan ketika kita memakainya, kita menjadi nyaman dan enak untuk dilihat. Begitu juga dengan orang tua kita juga punya harapan atas diri kita. Tidak jarang mereka berupaya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Bahkan tidak jarang mereka membeli rumah, membeli tanah untuk anak-anaknya. Karena dengan harapan anak-anaknya dapat hidup lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua sadar bahwa mereka tidak selama-lamanya ada bersama dengan mereka. Ada saat mereka harus berpisah dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua menyiapkan sedemikian rupa agar anak-anak mereka dapat hidup layak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikisahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-31, di sana Musa sudah merasa semakin tua. Ia mengatakan, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Saudara-saudara, ketika Musa mengatakan hal ini membuat bangsa Israel sedih, membuat bangsa Israel takut, bingung, karena ia tahu bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa yang kuat. Nah, dalam situasi ini, Musa masih memiliki harapan. Harapannya sama sekali tidak hilang, walaupun ia tahu bahwa ia akan menghadapi bangsa yang besar. Saudara-saudara, harapan ini menjadi fokus dalam Musa memimpin bangsa Israel. Harapan bahwa ia yakin bahwa bangsa Israel mampu memasuki tanah Kanaan. Oleh karena itulah di saat bangsa Israel ada dalam kegalauan, Musa mengatakan, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memenahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sebab engkau dapat memiliki negeri mereka. Pada ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari harapan Musa. Yang pertama, saudara-saudara, adalah tujuan.
Musa punya tujuan bahwa bangsa Israel harus masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi apa daya, ia semakin tua. Tetapi keberadaannya yang semakin tua tidak menghilangkan harapan, tidak menghilangkan tujuan bahwa ia harus mendampingi bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang kedua adalah cara. Karena kesadaran bahwa ia semakin tua, ia kemudian mengutus Yosua untuk menggantikannya, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena kondisi Yosua jauh lebih bugar dibandingkan Musa. Yang ketiga, saudara-saudara, Musa memberi motivasi. Musa mentransfer harapannya kepada bangsa Israel kepada Yosua dengan berkata, janganlah takut, janganlah gemetar, karena Tuhan yang akan menyertaimu. Musa meletakkan jangkar pada pikiran dan hati bangsa Israel bahwa Allah akan terus bersama dengan bangsa Israel. Musa ingin semangat ini tetap terjaga apapun tantangannya. Musa ingin membawa umat Israel dan Yosua untuk memiliki frame yang sama. Karena hanya semangat yang sama, hanya harapan yang sama, maka tujuan yang dikehendaki akan tercapai. Dari sini saudara-saudara kita bisa menyimpulkan bahwa harapan adalah sebuah keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Dan di saat yang bersamaan muncul kekuatan, kemampuan untuk mewujudkannya. Harapan itu akan terwujud ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Harapan itu terwujud ketika tujuan itu menjadi tujuan bersama, semangat itu menjadi semangat bersama, sehingga di sana menghasilkan kekuatan, menghasilkan daya yang begitu besar untuk menggapai tujuan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap keluarga pasti juga memiliki harapan menjadi keluarga yang bahagia. Nah, alangkah luar biasanya ketika harapan menjadi keluarga yang bahagia itu menjadi harapan bersama di setiap anggota keluarganya, sehingga setiap anggota keluarga akan berupaya untuk menghadirkan bahagia di dalam keluarganya. Oleh karena itu saudara-saudara, estafet harapan itu menjadi penting. Bagaimana harapan itu dikomunikasikan dengan baik, dan harapan itu juga bukan harapan pribadi, tetapi harapan yang datangnya dari Tuhan. Harapan yang Musa katakan itu bukan karena hasil dari kepentingan pribadi, bukan saudara-saudara, tetapi harapan itu adalah harapan Allah akan bangsa Israel. Musa, Yosua, bangsa Israel mencoba untuk membangun frame yang sama, bahwa Tuhan itu menyertai, dan membangun frame yang sama sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Karena dengan frame yang sama, harapan itu tidak akan menjadi sesuatu yang berdaya guna. Tetapi ketika frame-nya nggak sama, maka harapan itu hanya sebatas angan-angan saja. Karena setiap anggotanya tidak akan punya daya juang untuk mencapai harapan itu. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah harapan kita itu sudah sama dengan harapan Tuhan? Tuhan yang ingin kita hidup jujur, Tuhan yang ingin kita setia, Tuhan yang ingin kita mengucap syukur, Tuhan yang ingin kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita,
Tuhan yang ingin kita sabar, Tuhan yang ingin hidup kita hidup yang mengampuni. Apakah itu juga sudah menjadi harapan saudara dan saya? Apakah harapan yang ada di dalam pikiran Allah itu juga menjadi semangat kita untuk mewujudkannya? Atau jangan-jangan selama ini harapan Allah atas hidup kita itu hanya sebatas angan-angan belaka? Karena itu saudara-saudara, mari kita hidup sepakat dengan Tuhan. Mari kita hidup sepaham dengan harapan Allah. Mari kita hidup bukan berdasar pada harapan kita pribadi, tetapi mari kita hidup berdasar pada harapan Allah. Karena harapan Allah tidak akan pernah menjatuhkan kita. Harapan Allah tidak akan pernah menghancurkan kita, tetapi harapan Allah justru akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah di mana di sana banyak sekali hal-hal yang membawa kita pada damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ada begitu banyak harapan di dalam benak kami. Tetapi seringkali harapan-harapan itu hanya sebatas angan-angan. Oleh karena kami hanya sebatas berharap, tetapi kami tidak memiliki daya juang untuk mencapai harapan itu. Bahkan seringkali harapan-harapan kami juga jauh dari harapan-harapan yang Tuhan inginkan. Sehingga harapan-harapan kami justru semakin memperburuk kondisi kami. Tujuan-tujuan kami tidak membuat kami semakin mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, mampukan kami untuk senada, selaras dengan harapan-harapan Tuhan. Dan biarlah harapan Tuhan juga menjadi semangat kami bersama untuk kami boleh mencapainya, menggapainya. Karena harapan-Mu tidak akan membawa kami pada sejahtera. Harapan-Mu tidak akan membawa kami pada kehancuran. Tetapi harapan-Mu akan membawa kami kepada tanah perjanjian, di mana di sana menghadirkan kami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada saat ini, ketika kami bekerja, ketika kami melayani, kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
percayalah, Dia tak tinggal kamu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup.